Dari Toraja, Masya Allah. Hai Toraja, Toraja Utara. Oh, Karimun. Oh, Masya Allah. Dari mana lagi nih? Palembang. Ah, dari TK Pembina 4 Batam. Oke. Bengkulu. Halo Bengkulu. Sumatera ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karimun. Oh, dari tadi. Masya Allah. Dari tadi ya. Oke, saya dari sekarang deh kalau gitu. Ya. Hmm, Sungai Lolo, Pasaman. Oke, Muaro ya. Muaro, Sungai Lolo, Pasaman. Mbak Wiwit masih hadir dari Bintan. Halo Mbak Wiwit. Polewali, Sulbar. Oh, Masya Allah. Keren, keren. Dari mana lagi yang dari YouTube belum ada ya yang siapa nih sebentar. Pak Angga, eh Mbak Nike udah hadir kayaknya moderator kita boleh dibantu dijadikan admin pula, co-host. Ibu Oke, dari pesan apa Ibu? eh Mbak Nike boleh raise hand biar nampak. Oh, materi kemarin sudah ya. Ayo, nggak nengok gagal classroom ya. Sebentar, Mbak Niken udah raise hand belum? Mana Mbak Niken nih? Iya, materi kemarin sudah di Google Classroom. Mau, oke. Mana nih? Soalnya banyak yang depannya JSDI, JSDI. Betul, betul, betul. Di YouTube juga ada. Di YouTube BPMP. Ah, ini dia. Oh, sudah raise hand, Pak Angga, moderator kita. Boleh dibantu dijadikan co-host. Dari Ibu Sri bisa Ibu? Oh, bisa ya? Oh, saya jadi host ya? Oke, 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 oke. Oke, siap. YouTube-nya sudah boleh dimulai, Pak? Oke, dari... kita lanjutin sapa-sapanya ya. Dari mana lagi nih? Oke. Dari tadi ya, tadi ya. Iya, bisa lihat di YouTube BPMP ada, di Google Classroom juga ada rekamannya di YouTube JSDI juga ada. Ya, Anambas. Oh, Masya Allah, Anambas sudah hadir. Oke, baru 63 orang. Dari mana lagi? Ada lagi dari mana yang mau kirim-kirim salam? Silahkan. Saya sampaikan salamnya. NTT, Masya Allah.
Oh iya, suka sekali materi kemarin, Bu. Masya Allah, silahkan. Boleh, ada di Google Classroom ya rekamannya. Iya, Pak Safrianto, silakan, nggak apa-apa. Sebab ada kelas, nanti Bapak Ibu yang nyambi-nyambi, nanti dicek lagi rekamannya ya, dan bisa dicoba dipraktekin satu-satu. Aku sayang ibu ya, satu-satu aku sayang ibu. Terus, karena hari ini kita mau nanti terakhir ya kita mau nunjukin bagaimana cara klaim sertifikatnya dari Kuisis. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau mau ditanya langsung ke saya tanya sekarang, enggak sekarang maksudnya hari ini ya di akhir-akhir nanti karena sekarang belum buka pertanyaan, belum buka sesi tanya jawab. Hai Bu Ria dari Batam, Batam, ya. Dari mana lagi Tanjung Pinang dan dari SMP Negeri 2 Karimun. Halo, salam buat semuanya ya, buat teman-temannya juga. Ibu Rini dari Bintan, Masya Allah. Salam, sampaikan salam saya dari Batam buat semua Bapak Ibu khususnya dan umumnya buat temen kiri kanan yang ada duduk di samping Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bu Juli. Oke, oh ada Siaha. Oh, namanya Ibu Luciana Siahaan SMA 22 Batam. Dari Silai Puji daerah 3T Oh, Masya Allah dari NTT Alor ya. Sagulung, Sagulung Batam ya, Karimun. Oh, ini juga nih. Deketan nggak nih SMP Negeri 2 Karimun sama SD 11 Meral Karimun? Ah, ini Bu Sulastri ini SMA 22 berarti satu sekolah ya sama tadi Ibu Luciana ya. SMP 2 Karimun. Oh, wow. Banyak ya dari SMP 2. Oh, Masya Allah. Mantap, iya. Oh, nanti bisa kerjain bareng-bareng ujian kuisisnya ya. Gampang, cuman ada 5 soal aja kalau nggak salah ya. Karena bukan saya yang bikin soal. Itu soal langsung dari kuisis. Aduh, macanya gimana ya? Wederok atau gimana nih? Yang dari Malaka. Oke, selamat siang juga. Kita kita lihat ya di YouTube sudah jalan belum? Tadi saya lihat YouTube-nya di mana ya? Sebentar kita cek dulu YouTube-nya sudah live belum kita ya? Oh, belum ya. Terus dari mana lagi nih? Oh, ini dari satu sekolah ya? TK Negeri Pembina 4 Tanjung Pinang. Oh, ini satu sekolah nih barengan nih ngechatnya. Ya, baru 70 orang Bapak Ibu, sementara waktunya seharusnya sudah berjalan. Udah mulai ya. Tapi mana nih teman-teman kita? Padahal kemarin kesepakatan kelasnya kita on time ya. Betul kan? Iya kan, betul 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 Pak Andreas. Ya, selesainya mau on time. Tanjung Pinang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang. Dekat padahal dari Batam ya, tapi
Eh, Jarang-jarang sekali saya ke Pinang. Jadi besok tanggal 4 tidak Zoom lagi ya betul. Hari ini terakhir Zoom. Tapi kalau misalnya mau mengadakan pendampingan nanti sama mentornya, kalau mentornya bersedia, boleh gitu. Tapi kalau tidak bersedia, berarti hanya melalui ke apa kelas pendampingan ya di grup aja. Soal ujiannya, batas pengerjaan sampai kapan dan apakah harus dikerjakan saat live? Tidak. Pengerjaannya sampai tanggal 4. Pengerjaannya sampai tanggal 4 dan boleh mulai dikerjakan nanti kalau sudah rilis. Boleh juga besok. Minggu juga boleh. Tapi nanti hari ini dikasih tahu caranya. Kalau ada yang mau tahu caranya. Oke, kayaknya kita sudah, mana nih boleh dicolek di teman-temannya di grup pengambilan sertifikatnya dia langsung di-download. Jadi setelah ujian, setelah submit, ditunggu sebentar, jangan ditutup, itu di bawahnya nanti langsung. Nanti teknis untuk ujian akan kita bahas di akhir sesi ya. Stay tune. Ini yang sertifikat dari Quizzes ya. Kalau yang dari BPMP sama yang dari Career Vision nanti setelah mendapat sertifikat dari Quizzes. Tanjung Pinang lagi, Masya Allah SD 3 Tanjung Pinang Timur. eh oh, sudah 100. Boleh Pak Angga kita mulai YouTube-nya. Oh, sudah mulai YouTube-nya ya. Udah on. Oke, sebentar. Kita share dulu. Oh, sudah 100. Oke ya, sebentar. Kita Fari, Kak ini lah fokus Fari. Sini Fari. Adek, Bentar ya, kita cek dulu link YouTube. eh Miss Nike sudah. Dalam, Ibu. Oke, kita let's go. Boleh kita mulai? Let's Oke, let's start. do it. Let's go. Bismillah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah 4 tahun untuk menjadi sarjana hukum. Oke. Berfoto dengan latar langit jingga. Saya ucapkan Assalamualaikum. Mohon dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pergi liburan keluar kota, beli oleh-oleh di dekat dermaga. Senang hati bertemu tuan dan puan yang jelita, semoga sehat jiwa dan raga. Good afternoon, ladies and gentlemen. Meet again on the third day of our event, Creating Joyful Learning Experiences with Quizzes AI International Training. I am Nika Haryanti, and it gives me a great pleasure to be the moderator for today. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar tetap semangat dan ilmu yang kita dapat diberikan keberkahan from the Almighty. Saya pimpin dengan Islamic Way, fi barakati umu, Al-Fatihah. Thank you. And continue with photo session. Please be on cam and hold. Ya, Miss Yanti, yang screenshot? Oke, siap. Oke, Oke, ready baik. ya, Bapak Ibu. Eh Sebentar, semua silakan. Karena baru 180-an ya, jadi hanya sedikit.
Tapi kita nggak tahu ada di screen mana. Kita mulai ya. Sebentar, don't move. Just give me your best smile. Okay, slide one. Wait a minute. We move to slide two. Yes. Oh, sebentar ya. Ada suara-suara. Saya eh, tutup dulu supaya tidak ngalangi screen ya. Sebentar. Saya mute dulu semua ya. Bentar, karena ada notifikasi suaranya. Oke. Slide 2. Kembali lanjut ke slide 3. Oke, sebentar. Masih ada yang buka kamera. Oke, oke. Masih buka, silakan. Masih buka nih. Masih ada. Oke. Tengok ke kamera, jangan nengok ke kiri ke kanan. Kita nggak akan nyebrang dulu ya, sebentar. Oke. Yang keempat ini tidak ada kamera yang on. Sebentar, tapi nggak apa-apa. Saya screen. Shoot. Yang kelima juga tidak ada kamera yang on, tapi nggak apa-apa. Saya screenshot. Oke, dan silakan Miss Nike. Baik. Thank you so much. As we know that in this digital era, students are more open to AI, which needs us to evolve on how to gain their attention and implement creative way of teaching. It is not to consider that conventional style is out of date, but we need to combine both of them for a greater result. In today's agenda, we will get a closer look into interactive presentation which given by our speaker. I'd like to give a brief introduction to our speaker today, our beloved Ms. Sriyanti AMD SPDGR. As introduced on previous day, Ms. Yanti is a revolutionary in creative and modern teaching method. She is a facilitator, trainer, and great mentor. Amongst them are in Ministry of Communication and Digital Affairs, Education and Culture, not to mention as Quizy Certified Super Trainer. Wow, tak ada habis-habisnya jika menyangkut pengalaman mem kita satu ini ya. Luar biasa. Ladies and gentlemen, without further ado, now allow me to welcome Ms. Rianti to present the material of quizzes, interactive presentations, training, and discussion. Ms. Rianti, mic and screen are yours. Oke, thank you, Miss Nike. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Boleh? Oke. Oh, Masya Allah. Pride to you too. Pride of you too. Bapak Ibu, hari ini saya mau tanya lagi nih. Saya mau harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Boleh dikasih info ke saya? Uh, Indonesia, 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 Indonesia aja. Oke. Inggris Indo campur sari. Oke, Indonesia, Indonesia. Oke. Oke, mostly Indonesia ya. Oke, berarti nanti mungkin di beberapa uh, direction ya saya kasih 50-50. Oke. Baik, oke. Bapak Ibu, saya hari ini langsung saja ya, tidak memberikan ice breaking supaya kita bisa langsung praktek dan Bapak Ibu bisa
langsung bertanya ya. Nanti mungkin Miss Nike akan ngecek di kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung disampaikan. Atau kalau mau raise hand, mungkin nanti Miss Nike juga akan mengontrol dan akan menyampaikan, so saya bisa stop gitu ya. Jadi kita langsung TikTok ya, langsung maksudnya langsung apa? eh Berbicara sekaligus diskusi, gitu ya. Oke atau tak oke? Atau saya presentasi dulu. Pilih mana silakan di kolom chat. Saya mau lihat dulu. Oke aja. Presentasi, presentasi dulu. Oke, presentasi dulu. Oh, presentasi dulu. TikTok, presentasi, praktek presentasi, presentasi, persen. Oh, persen. Langsung main interaktif. Presentasi dulu. Presentasi dulu. Oke. Oke, oke. Presentasi dulu baru praktek. Yang mana jelas suka-suka hati saya berarti ya. Oke. Mostly presentation. Yes, oke. Kalau begitu saya buka dulu presentasinya dan berarti kalau berbicara presentasi yang interaktif, eh, sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling joyful ya, yang menyenangkan dan yang paling paling eh, paling saya sukai itu adalah menggunakan kuisis gitu. Bukan hanya karena bukan hanya karena saya super trainer kuisis ya, karena saya juga ada di apa namanya Google Certified Trainer, juga Microsoft Innovative Educator Master Trainer gitu. Namun kalau berbicara dengan presentasi interaktif itu pasti dengan kuisis gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu nggak akan menyesal, nggak akan menyesal ya. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Sebenarnya kemarin Bapak Ibu juga udah pernah mencoba presentasi interaktif yang saya lakukan, yaitu presentasi dengan ice breaking itu. Itu adalah salah satu contoh presentasi yang saya gunakan untuk siswa gitu. Jadi di dalam satu presentasi Bapak Ibu bisa membuat soal. Oke, ini ada bahasa Indonesia. Oke, siap. Ya. Yang sudah bahasa Indonesia, kita akan main. Bapak Ibu bisa bermain di kode sebentar. Loading, loading. Saya belum share ya, Masya Allah. Mohon maaf, saya share dulu. Share screen. Oke, silakan. Saya copy ya. Copy di kolom chat. Yang di YouTube. Oke, yang di YouTube boleh ya. Silakan bergabung juga. Kita lihat sudah ada berapa. Oke, saya langsung ya. Nanti bisa itu ikut. Oke, tadi sudah baca doa kita ya. Langsung set. Bapak Ibu, screen saya sudah terlihat.
Oh, sudah ada dari SMA IT Nurul Muhajirin. Sekolah yang guru-gurunya banyak anak gadisnya ya. Sudah terlihat? Oke, sudah sip. Kalau gitu kita mulai. Kita membuat presentasi. Jadi, nanti kita akan melihat eh, bagaimana cara membuat presentasi punya orang atau membuat bikinan kita sendiri atau teleportasi. Ya, ada banyak fitur-fitur. Tujuan pembelajarannya membuat presentasi, menyelenggarakan seperti yang saya lakukan ini sedang menyelenggarakan kuis dan presentasi interaktif dengan mode yang berbeda. Nah, Bapak Ibu kita eh, s- pasti dong ya ngerasa ya sadar tidak sadar. Wah, ada nggak yang nggak sadar? Pasti sadar. Banyak banget nggak sih kerjaan kita itu, Masya Allah luar biasa. Modul, PMM, rekap nilai, tugas. Bener nggak? Banyak banget kan? Nggak, kita ngasih tugas, kita juga dapat tugas, iya kan? Belum lagi komunikasi sama orang tua, walaupun ada sebagian kita bukan wali kelas, tapi ada. Itu biasanya ada wali kelas yang, wali siswa, wali murid yang memang konsultasi sama kita. Iya kan? Dan kita tidak bisa menghindari, betul dong. Karena tugas kita itu bukan hanya mengajar ya. Kita itu multi talentan. Tapi jangan khawatir. Kuisis hadir untuk Bapak Ibu membantu. Yeay, kasih lope-lope dulu kuisis. Saya atau kuisis. Masya Allah. Oke, nah Bapak Ibu, kita nih presentasi interaktif ini, kita bisa membuat seperti slide ya, presentasi, tapi bisa langsung seperti ini. Ini saya sedang presentasi ke Bapak Ibu, tapi bisa langsung gitu ya. Nah, bisa dibuat berbagai tipe slide ya. Ada teks, ada audio, ada gambar, video. Sama seperti yang punya. Seperti PowerPoint gitu ya, Word Wall, Google Slide, Canva, Padlet. Nah, itu kan interaktif juga nih. Padlet nih interaktif juga. Google Slide bisa bisa jadi interaktif kalau dia eh, jadi gitu kan ya, dikolaborasikan. Terus selain presentasi, kita bisa bermain sama siswa. Bisa dijadikan PR, bisa juga langsung seperti yang sedang saya lakukan. Nah, bagaimana cara bikin presentasinya? Bisa melalui Google Slide atau dari apa ini namanya? Astagfirullah, Google Drive. Bisa juga dengan bikin baru gitu ya. Kalau misalnya ekspor dari Google Slide atau Google Drive ini bisa di import langsung. Slide-nya itu bisa kita edit atau bisa jadi image yang nggak bisa diedit gitu bisa. Gitu ya. Terus kita juga bisa ngasih presentasi ini ke LMS lainnya ya, ke Google Classroom, bisa ke Canvas, bisa ke Schoology, bisa ke Microsoft Teams gitu ya, dan bisa ke yang lainnya. Atau di Quizzes juga bisa di kelas. Nah, ini buat Bapak Ibu yang pinisirin, ada nggak sih yang pinisirin? Apa bedanya akun super sama akun basic? Pada saat penggunaan apa namanya presentasi ini ya, presentasi kuisis. Kalau di basic ini untuk membuat kuisnya itu tidak ada limit ya, tidak ada limitnya. Terlihat nggak grafiknya ini? Kayaknya saya nggak bisa ngebesarin soalnya nih. Hahaha. Ini udah 100. Nah, oke. Nah, kalau di basic, basic itu
akunnya nggak belajar ID dan nggak premium, nggak super ya. Jadi kalau akunnya Gmail tapi nggak premium, itu basic gitu ya. Tapi kalau super itu akun Gmail atau akun belajar ID tapi premium itu super gitu ya. Jadi kalau di basic itu total partisipannya, total siswa yang bisa mengikutinya hanya 100 gitu ya. Nah, kalau di super itu bisa sampai 500. Nah, terus kalau maksimum homework deadline itu maksimum pengerjaan PR. Limit time-nya kalau yang basic 2 minggu, kalau yang super unlimited time. Nah, ini saya sedang menggunakan akun yang Gmail gitu ya. Akun yang Gmail itu nggak bisa lebih dari 100 karena akun Gmail saya basic gitu ya. Nah, sengaja saya membuka pakai yang basic supaya nanti Bapak Ibu pada saat praktek juga tidak tidak terlalu jomplang dengan saya. Karena kalau saya menggunakan yang belajar ID itu kan udah belajar ID, akunnya premium lagi. Jadi agak jauh ya, apa namanya, kastanya, kasta pula. Astagfirullah. Baik, terus kalau yang basic, tugas yang sudah melewati batas waktu, kan kalau yang basic itu tugasnya limitnya 2 minggu. Tapi kalau misalnya batas waktunya habis, maka kalau yang basic itu nggak bisa diperpanjang. Contohnya batasnya 2 minggunya itu sampai tanggal 2. Nah, terus ada siswa nih bilang, Ibu, kemarin itu HP saya di repair, nih baru balik, jadi saya belum kerjakan. Itu tanggal 3 misalnya, tuh kan udah habis. Nah, kalau akun basic, nggak bisa lagi dengan kode game yang sama, tapi dengan menggunakan kode baru, berarti bikin game baru. Tapi kalau yang super, bisa perpanjang, bahkan bisa unlimited, gitu ya, dan bisa dibuka lagi kode yang sama, gitu. Nah, terus kalau iklan, nah biasalah kalau iklan ya namanya basic itu pasti ada iklannya. Audio recording, nah itu ada kita bisa ngasih soal atau menerima jawaban itu dengan rekaman siswa, misalnya. eh, nanti kita coba ya, kita coba. Misalnya gini, silahkan nyanyikan lagu Indonesia Raya bait ketiga misalnya. Kan harus audio tuh suaranya. Nah kalau akun basic tuh tiga nggak bisa. Tapi kalau akun super atau akun belajar ID tuh bisa. Tapi eh, bisa sampai 3 menit ya, nggak bisa sampai sealbum juga nyanyinya. Maksimal 5 mega karena banyak pengguna Quizizz nih. Terus nggak bisa masukin YouTube video kalau di akun basic, kalau di super bisa gitu ya. Nah, adaptive question bank itu bank soal yang misalnya saya punya soal tentang Pancasila, saya punya 1.000 soal, tapi saya mau bagikan ke siswa, satu orang siswa tuh dapat 20 soal. Nah, itu dari 1.000 itu nanti akan ngacak. Misalnya si A, si B, si C, walaupun sama-sama 20 soal, tapi dia akan mendapatkan yang pertanyaan yang berbeda gitu, kayak soal paket gitu. Tapi beda sama sekali jauh gitu ya. Nah, ini sisanya test timernya kalau di itu nggak ada di di basic ya. Terus Google Search Image-nya kalau di akun biasa tuh hanya 10 kali 10 nyari nyari gambar, misalnya saya mau bikin sebutkan proses kimia karbon, apa sih proses kimia karbon saya nggak tahu juga, misalnya gambar apa, sebutkan Pancasila ini ini masuk ke sila keberapa misalnya, tuh saya masukin gambar padi dan kapas. Nah, nyarinya dari Google, nah itu bisa, tapi maksimal 10 gambar, 10 pencarian gambar. Jadi kalau mau nambah lagi berarti harus Google download ke laptop, nah baru di-upload lagi ke Quizizz. Tapi kalau yang belajar ID, udah tinggal nyari-nyari aja, nggak usah download-download dulu gitu. Gitu ya, bisa ngedit PR dan bisa akses konten super. Oke, nah, nah ini ceritanya saya lagi ngasih materi ke siswa ya. Anak-anak, ini adalah fakta-fakta menarik tentang tata surya. Mana nih tata surya apa
Bumi, mana bumi, mana bumi? Ini misalnya kan, ini bumi, gitu kan. Terus ini bumi itu masanya segini. Ini pokoknya teori lah, materi ceritanya saya nyampein tentang tata surya. Sudah disampaikan, udah dijelasin. Ah, baru saya nambahin video nih. Kayaknya lagi loading. Nah, dia ini kan misalnya saya ngomong apa sih ruang angkasa itu, gitu kan? Apakah memang tidak terbatas? Tengok ya di YouTube. Nah, jadi kayak kemarin saya ngasih contoh. Di sekolah, Nah, mungkin kita pernah diajarin tentang tata surya. Tapi yang nggak pernah diajarin di sekolah adalah seberapa besar sebenarnya alam semesta itu sendiri. Coba lihat bulan. Di gambar ini deket. Padahal dia tuh aslinya sejauh ini. Jaraknya itu bisa muat kurang lebih sampai 30 bumi kalau dijajar. Dan itu baru bulan. Gimana yang jauh-jauh kayak planet lain atau galaksi lain? Makanya siap-siap. nah, ini contoh kalau misalnya kita ngasih video ya, masukin YouTube. Ini YouTube-nya boleh YouTube kita sendiri atau punya orang lain gitu ya. Kalau di akun Belajar ID ini bisa gitu ya. Terus, nah setelah saya kasih materi tadi, nah saya bisa langsung nih ngasih pertanyaan. Silahkan dijawab. Wah, sepertinya seru ya jika kita pergi ke luar angkasa. Coba tebak, suara apa saja yang akan kita dengar jika kita berada di luar angkasa. Ini gambarnya bisa digedein. Nah, oke, kita tunggu sampai 100 ya. Kalau sudah 100 kita end question aja. Jadi setelah materi ini bisa jadi untuk mengukur pemahaman siswa ya terkait materi yang kita sampaikan. Oke, baru 87 udah separuh deh ya dari 160 yang join. Saya lihat di peserta Zoom ada 280. Boleh 8 lagi yang menjawab biar saya end. Wih. Oke. 3, 2, 1. Tuh, satu lagi. Ikido. Masih bahasa Jepang ya. One more person. Alright, and question. Ini adalah wow, Pak Eri, congratulations, you are the number one. Ini adalah jawaban dari ini analisis soal sudah ya. Ini ada 30 siswa menjawab ini, 11 siswa menjawab ini, 6 siswa menjawab ini. Kita lihat jawaban sebenarnya nyaris tidak terdengar. Tuh ya, ini ada presentasinya langsung. Presentase. Nah, ini ada udah langsung apa namanya? Ada ya. Terus kalau misalnya nih, misal ini kan ada di bawah Bapak Ibu lihat nggak nih ada Anonet. Ini adalah untuk kita bisa lihat nih kalau misalnya kita mau apa namanya mau select gitu kan. Ya, terus ada whiteboard, ada mau nambah pertanyaan, ada apa namanya mau capture student attention atau mau mau ketampilan siswa atau saya mau spin the wheel. Kita coba spin wheel ya. Saya akan memutar nama siswa yang akan saya tanya. Nah, nanti siapapun orangnya
Iya, wajib. Emang kokolah menjawab. Wah, Ica. Kita lihat apakah ada orangnya. Boleh raise hand. Ada nggak? Terlihat nggak Miss Nike? Oh, si Sanford. Ada Miss Ica. Miss Miss Nike, Miss Ica. Ica. Oke, Miss ada raise Ica, hand. can you raise hand, please? Belum Jadi ada yang bisa raise di hand. unmute. Kayak nah, jadi ini adalah kalau misalnya ada ya, sudah. Ada nggak Miss Ica-nya? Miss Ica. Ada sudah raise hand? Sepertinya belum, Bu. Ini dia. Ini ada nih. Ah, there it is. Yes, baru. Oke, Oh. Miss Ica berarti kita salah salah. Salah. Mana tadi Miss Ica-nya? Udah di unmute? Nah, jadi nanti seperti itu. Jadi siswa yang namanya keluar bisa kita minta eh, open mic atau open cam, terus kita tanya, kita ajak diskusi terkait jawaban yang dia sampaikan. Seperti itu ya. Oke, next. Next aja ya. Nah, terus kita bisa lanjutin lagi nih. Eh, nah ini ya seperti inilah suara angkasa. Sebentar saya nyalain. Memang tidak terdengar. Nah, ini terus kita kasih gambar, terus kita kasih video. Misalnya apa? Di dalam satu slide ini artinya bisa ada teks, bisa ada audio, bisa ada eh, image ya, gambar atau bisa juga video. Ini kebetulan sudah ditutup nih kayaknya video sama orangnya karena saya pakai video orang. Nah, sekarang kita main lagi ya, gitu. Nah, sekarang mainnya pakai eh, apa namanya? eh, apa nih namanya? Punya orang nih. Terlihat nggak? Dual. Terlihat nggak di layar Bapak Ibu yang lagi main kuisisnya? Word wall. Yes. Yes. Oke. Jadi di situ nanti kita bisa langsung main. Nih kayak gini. Nah, Bapak Ibu bisa kasih nama masing-masing ya. Nama masing-masing. Terus Bapak Ibu bisa klik mulai. Gitu. Ini bisa langsung. Jadi word wall kita bisa punya kalau misal kita punya soal di word wall, nah kita bisa langsung embed, kita tanamkan si soal atau squeeze atau assessment yang ada di word wall bisa ke sini. Kan di word wall juga banyak tuh tipe-tipe soal ya. Ada yang apa kayak TTS ya kan, ada yang kotak-kotak, ada yang untuk tabok screen itu juga bisa. Nah, itu bisa dikesiniin. Ini anaknya bisa tambahin nih, bisa tulis sendiri gitu. Habis itu kita bisa mulai sendiri gitu. Kemudian, nah, bagaimana permainan barusan? Sudah main ya gitu. Baru ini kita masukin ke eh, yang lainnya. Jadi kita bisa masukin Google Slide, tiap punya Google Slide ke sini langsung dimainin. Ini bisa di open, dibuka di di tab baru atau bisa copy link terus kita buka gitu. Ini bisa ya. Nah, ini kan nih. Nah, diklik ini kan Google Slide nih. Nah, di embed ke punya kita sini. Gitu ya. Ini ada link-linknya. Alright. Nah, berarti sudah banyak tuh word udah bisa masuk sini, Google Slide udah bisa masuk sini, gitu ya. Ini materi-materi. Oke, next. Terus kita praktek membuat presentasi, gitu. Ya, ini masih bisa diklik nggak? Oke. Oke, nih Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Eis, tunggu. Ini bisa saya kopiin deh ke Bapak Ibu.
bisa nge ini untuk yang belum punya akun, bisa dari situ. Ya, sebentar saya mana ya yang oh sini. Bentar. Oke, bisa Bapak Ibu cek. Oke, kita praktek ya. Karena praktek, jadi saya buka ini. Wait, wait. Nah, dari ini aja deh, dari awal ya, dari Google ya. Nah, Google. Bapak Ibu udah bisa langsung praktek ya? Kok Google? Astagfirullah. Quizzes. Quizesnya gini ya Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Jadi jangan salah. Z-nya yang di tengah satu, yang di belakang dua. Quizzes. Gitu. Nah, ini. Nah, pastikan Bapak Ibu punya akunnya itu akun guru. Ya, tandanya di sebelah kiri ini terlihat nggak? Aduh, mana nih? Nah, terlihat nggak ada eh namanya di sini. Oh, sebentar saya screenshot aja kali ya biar kelihatan. Mana nih? Rectangle. Nggak kelihatan juga. Hasil screenshotannya juga nggak nampak. Kok nggak nampak Y? Oke, Bapak Ibu terlihat enggak di sini ada namanya teacher. Ada kuisis basic, ada guru Nusantara, ada teacher. Terlihat nggak? Sebentar saya cek di kolom chat. Terlihat, terlihat, ada. Oke, nah pastikan itu di situ punya Bapak Ibu ya, teacher atau guru, jangan sampai student, gitu ya. Karena kalau student, maka eh, tidak bisa bikin kelas, gitu. Aduh, nggak bisa bikin kelas ya. Nah, terus cara bikinnya, kalau misalnya kita bikin, ya, create, create nih, create, create itu buat punya Bapak Ibu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, gitu. Nah, di sini ada asesmen tuh kan kuis yang kemarin, interaktif video atau video, lesson ini presentasi ya untuk pembelajaran, passes ini untuk apa menganalisis ya, meningkatkan analisis bagaimana siswa menganalisis teks. Terus ini flashcard. Jadi kita pilih yang lesson. Lesson, oke. Nah, ini yang pakai AI ini, Bapak Ibu bikin lesson atau presentasinya import pakai dari Google Slide. Itu ada di sini. Ini bisa import dari Google Drive atau PDF. Yang ini bikin baru, ya. Oke. Ini kita bikin baru nih ceritanya. Tapi saya mau bikin baru. Ini kan ada ini ya, yang apa template-nya, tapi kita delete aja. Bener-bener baru nih ya, bikin baru. Tapi saya mau minjem mm, punya orang. Itu pakai teleport. Terlihat nggak ada tulisan teleport ini Bapak Ibu di sini? Coba kasih saya informasi di kolom chat. Terlihat, Bu. Oh, terlihat, terlihat. Oke, sip. Oke, kalau terlihat,
Nah, Bapak Ibu tinggal klik di search. Ini klik ya, search. Nah, di sini tinggal tulis aja Bapak Ibu mau materi tentang apa. Kita cari yang gampang aja ya, yang umum banget. Pancasila. Ini kan kita mau lesson nih, mau cari yang pembelajaran. Maka kita klik aja di sini. Nah, interaktifnya boleh dicentang, boleh enggak. Grade-nya untuk filter kelasnya, ini boleh Bapak Ibu pilih. Dari kelas TK ya, TK, kelas 1, 2, 3 sampai kelas 12, atau University, Personal Development, atau Vocational Training. Jadi, kita kelas 10 contohnya. Subjeknya materi kalau Pancasila kurang itu kan PKN ya. PKN tuh berarti moral. Where is moral? Moral science. Oke. Terus number of question kalau misalnya mau soal antara 1 sampai 100 lebih terserah dikosongin aja kalau saya mah ya. Language-nya Bapak Ibu bahasa apa? Tapi Indonesia aja lah misalnya. Ketik aja sini Indo. Oke. Ini sudah difilter, kita search. Ini library itu berarti my library berarti punya kita, community berarti punya orang. Nah, ini punya siapa nih? Anisatul Ajizah 85 ini punya orang nih, bukan punya saya. Kita klik. Dia di sini ada 9 slide tentang pramuka, kelas 10. Tarat, bukan sulap, bukan sihir. Di sini sudah ada, ini punya orang nih. Dan ini boleh kita pakai? Boleh. Karena ada di sini. Kalau yang orang tuh tidak boleh, contoh saya nggak mau nih dilihat sama orang, maka saya private, maka dia tidak akan muncul di sini. Jadi yang muncul di sini adalah yang dibolehin sama orang-orang, gitu ya. Ini mau saya ambil judulnya aja, boleh? Tenet, ada di sebelah sini nih. Judulnya aja. Oke, itu saya mau gambarnya juga, boleh. Untuk yang lainnya, saya nggak mau deh. Nggak mau, saya mau dari kelas dari punya orang lain. Siapa nih? Ada ibu cantik di sini. Kita lihat apa beliau punya. Ada 18 slide. Kita lihat. Oh, udah ada soal nih, nilai-nilai Pancasila. Kayaknya ini aja lah. Nah, ini ya. Ini ada soalnya, ada materinya. Oh, ini ada soal ininya ya. Terus ada materinya sampai banyak. Oh, kayak ada tujuan pembelajarannya. Ya udah saya masukin semua deh. Nih, masukin semua. Brem. Tengok. Udah banyak tuh, udah 18 tambah 2. Habis itu apa masih mau nambah? Ya udah tambah aja. Gitu. Kalau nggak mau nambah lagi, oke, maka ditutup sebelah sini. Oke. Kayaknya sudah ada yang raise hand ya. Em, baik, sebentar. Ibu Wiwit Prihatin, Yaps. silakan Bu. Ya, Bunda, tadi nggak nampak dia punya tas sinyalnya tak apa ya, nggak jelas gitu loh, nggak kelihatan gitu loh. Jadi bisa minta diulang lagi nggak? Itu tadi ada temen juga yang minta diulang dari yang pertama itu loh, waktu pas milih itu dari Lawson ya. Nggak Oh, jelas Bu. Nggak nampak, benar-benar nggak nampak kami. oke. Dari Sorry ya Bun, dari sorry, mana sorry nih? nggak nampak. Dari awal, dari saya Bismillah tadi. Dari milih apa ya? Milih milih Oke. pertama buka ya. Oh, kalau gitu saya delete semua ini ya. Kita delete dulu aja. Delete, 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 Tadi delete, juga ada yang delete, bertanya, delete. teleportnya nggak kelihatan Bu katanya. Teleportnya nggak ada. Nih, ini. Nah, Mm-mm. coba cek dulu sekarang sudah ada belum? Alright. Jadi teleport itu proses memindahkan punya orang ya, slide, lesson maupun quiz. Jadi kalau kita mau quiz punya orang, contoh saya suatu hari
saya kan guru bahasa Indonesia. Suatu hari saya diminta untuk mewakili guru PKN eh, apa karena beliau ada pekerjaan. Jadi kasih aja latihan katanya. Latihan apa? Ya pandai-pandai ibu lah katanya. Oh ya sudah, saya search aja sini. Ah, materinya apa, Pak? Nah, kasih aja materinya sini. Ketik aja materinya apa, search aja sini. Terus kita cari. Gitu. Sudah terlihat sekarang? Mem, mungkin teman-teman ini Mm-mm. eh, ada kesulitannya itu teleportnya tidak terlihat. Harus klik yang mana satu kah? Mungkin seperti itu. Enggak, begitu klik ini dia sudah ada tulisan teleport ini. Begitu klik baru. Baik. Oke. Jadi gini, misalnya sebentar. Back, back dulu ya. Kita back dulu. Nah, ini kan kita mau buat baru kan? Dari sini terlihat? Nah, dari sini create. Dari sini terlihat. Coba dikasih info. Oke. Terus apa yang harus kita pilih? Lesson, ya, pilih lesson, betul. Nah, sini kalau kita bikin baru, apa yang kita pilih? New, create from scratch, betul. Oke, iya, jaringan. Berarti nanti bisa lihat lagi rekaman YouTube-nya ya. Nah, begitu langsung create from scratch, ini ada tampilan ini. Ini sampel-sampel ya, contoh-contoh. Mati lampu tadi ya. Jadi ini contoh, ini kita delete aja. Nah, jadi kan ada baru nih. Add a new slide. Tambahkan slide baru. Kita klik. Begitu klik ini, karena baru, itu kita sudah disajikan teleport ini. Ya, kita mau teleport atau kita mau bikin slide satu-satu manual. Ini ada slide, materi, ada pertanyaan di sini. Nah, jadi kita pakai teleport. Sudah terlihat di sini? Sampai sini? Coba kita lihat di kolom chat, baru muncul. Ya, betul. Berarti sinyal ya. Klik apa? Klik apa nih? Hmm, oke, sip. Berarti klik ya, search di teleportnya. Teleport itu kita make minjem minta apapun bahasanya. Yang jelas bukan punya orang. Karena kita tadi berbicara tentang Pancasila, maka ketik Pancasila. Kalau pakai deh punya Bapak Ibu apa? Bapak Ibu materinya agama misalnya tentang rukun iman gitu atau tentang bahasa Indonesia misalnya teks eksposisi bebas gitu ya. Karena kita mau lesson, kita klik lesson. Tuh, ini ada punya orang banyak di sini. Pilih aja suka hati Ibu, Bapak, mau yang mana? Nah, ini sudah ada teks, ada definisi, karakter, jenis, ada soal. Enak sekali. Ada 7 slide, pindahin semua. Nah, dapat. Mau ditambahin lagi, hai semua, ada ini, ada itu. Oh, ini nggak ada soal. Ini soal semua nih. Wah, wah ada ininya juga nih. Ada materinya. Oh, ya udah, serah mau dipindahin apa enggak gitu.
Kalau udah selesai, di sebelah sini tutup. Nah, ini jadi punya kita. Gitu, ini punya kita. Ini kan cuma ada pertanyaannya satu, dua, tiga. Ini cuma tiga. Mau tambah. Ini ada pertanyaan di sini. Multiple choice, fill in the blank, recorder. Nih kayak tadi, recorder nih misalnya contoh ini. Reorder. Misalnya, susunlah, susunlah urutan pan, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan yang aturan yang benarnya ya. Kemanusiaan yang adil, gitulah sampai sampai ke ujung gitu ya. Nah, itu nanti disusun gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Atau misalnya mau soal menjodohkan. Nah, ini menjodohkan kayak kemarin Surabaya, pot apa itu menjodohkan. Atau mau gambar. Nah, ini kayak kemarin yang mencari perbedaan. Atau suruh aja gambar di sini ada garis, suruh dari garis ini dimodif jadi apa? Atau auto respon. Ini contoh ya. Nyanyikan lagu Pelangi Pelangi di sini dengan nada dangdut misalnya. Nih, siswa jawabnya maksimal 30 detik atau 2 menit. Nah, ini terserah. Bapak Ibu yang milih ya. Habis itu publish deh. Ini contohnya aja ya. Oke, save. Back to slide. Nih ada. Yang ini tadi nggak habis ya. Oke, ini sudah. Ini nanti, oke, habis itu sudah nih, sudah selesai eceknya. Kita publish. Bapak Ibu ada publish di kanan atas. Sudah terlihat belum? Kasih saya informasi di kolom chat. Oke, sudah. Oke, ada ya. Nah, habis itu publish deh. Nama lessonnya apa tadi ya? Teks eksposisi. Saya kasihnya misalnya post test deh. Post test teks eksposisi misalnya. Subjeknya bahasa Indonesia, bahasa Arab. Pokok selain bahasa Inggris itu world language. Kelas 10 ini bahasanya bahasa Indonesia. Ini hanya bisa publicity. Kalau mau untuk kita sendiri yang nggak dipublish itu hanya untuk yang akun super. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ini mau saya kasih gambar. Upload atau search atau pas link. Saya search aja. Nah, kalau akun basic yang tadi saya bilang, maksimal 10 pencarian gambar di sini. Tadi gambar apa? Teks eksposisi. Nah, ada ini. Mana nih yang bagus? Ini misalnya. Nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Nih. Nah, ini. Saya nggak mau. Lambat. Saya nggak mau ada gambar ininya. Cuman mau ada tulisannya aja. Di crop aja. Oke, save. Oke. Salah pilih. Mana nih tadi? Bisa undo, bisa delete, bisa undo. Kalau belum dipublish masih bisa. Ya, ini sudah nih, udah save. Tada, udah siap, udah tinggal kita mainkan. Sekarang kita, nah, udah siap. Nah, cara memainkannya, start now. Kalau misalnya Bapak Ibu mau main kayak saya langsung nih, langsung di depan.
Gurunya di depan, siswanya di depan kita langsung. Ini Sartna ini siaran langsung. Ya, online, offline, di classroom, di sini. Tapi kalau assign itu penugasan ya, jadi PR, itu di sini. Klik PR, assignment, baru kita kasih ceng deadline. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau akun basic, dia hanya bisa 2 minggu aja. 2 minggu. Nah, sampai tanggal 13. Cara manjanginnya sebelum tanggal 13, ini nanti bisa diperpanjang, tapi nggak bisa dibuka lagi kalau udah habis masanya. Gitu ya. Nah, kalau mau no deadline, ini bisa, tapi khusus akun super. Kalau kita nggak bisa. Nah, dia suruh upgrade. Kalau yang akun belajar ID saya bisa. Ini bisa dikirim ke Classroom, bisa ke Microsoft Teams, ke Schoology, ke Canvas, atau ke kelas kita. Kayak ini ya, kelas yang di punya saya ini yang akun belajar ID. Nah, ini kan ada kelas saya nih. Kelas 10 SMA IT Nurul Muhajirin, kelas 11, dan ini kelas internasional training kita. Ini yang terintegrasi ini di sini ada Google Classroom, jumlah kelasnya ada 899 student. Ini ada di sini. Jadi kalau Kak saya pilih kelas ini, jadi Bapak Ibu main gamenya nggak pakai kode lagi. Udah tinggal room aja. Gitu. Nah ini nanti tinggal continue. Ini contoh saya bikin tugas tanggal sampai tanggal ini tanggal berapa ini? Tanggal 2 misalnya. Udah tanggal 2 udah habis. Continue. Nah, berarti udah tinggal ngasih kodenya di sini ke siswanya. Presentasi kita bisa dilihat kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Bisa di copy, bisa QR code, kasih aja QR code ke siswa, kerjakan ya nak, gitu. Atau bisa di copy linknya, kayak tadi yang saya copy di kolom chat, atau bisa kebagikan kodenya. Nah, ini kodenya pakai ini ya. Nah, nanti hasilnya ada di sini. Oke, sudah 2:30. Sepertinya link ujian sudah terpost di itu ya, di Google Classroom. Jadi masih ada waktu 1/2 jam. Nah, saya akan fokus ke pembahasan itu kalau Bapak Ibu sekarang sudah, oke, ada, kalau udah tidak ada pertanyaan ya, silakan saya kasih waktu 1 menit dulu kalau misalnya mau bikin pertanyaan atau mau raise hand langsung, silakan. Saya kembalikan dulu ke moderator, Miss Nike, screen is yours. Thank you so much, Miss Yanti. Wow, that's incredible. There are so many new knowledge that we get today, ma'am. Thank you so much. And that is a very insightful presentation. Luar biasa banyak sekali ya Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau. Now I will open Q&A session to give opportunity for all participants to have discussion with our speaker. Please raise your hand. Baik, Ibu Erista, silakan Bu. Iya, Ibu. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you. Izin bertanya, Ibu, ini jujur saya sebenarnya pengguna kuisnya sudah cukup lumayan, tapi jarang browsing dan jarang otak-atik, dan ini ternyata seru banget sekarang kuisnya. Terima kasih informasinya, Ibu. Ini pelatihan yang luar biasa. Sedikit pertanyaan, Ibu, tadi kan kebetulan punya saya masih basic, Bu. Nah, itu tadi katanya ada limit siswa untuk untuk exercise-nya, untuk exercise-nya ya Bu ya. Nah, kalau untuk lesson ini itu apakah ada jumlah minimumnya juga atau bagaimana Bu? Tadi kan kalau untuk waktu itu 2 minggu ya Bu ya. Nah, kalau untuk jumlah siswanya itu ada batasan juga nggak untuk masuk dan untuk lihat atau seperti itu kira-kira? Makasih Bu. Oke, Baik, terima kasih Bu Yuni. Langsung dijawab satu persatu atau kita kumpulkan dulu, ma'am? kayaknya satu-satu dulu ya. Oke, siap. Karena Langsung aja, ya, silakan, langsung ma'am. aja ya. Oke.
Baik. Kalau yang akun basic itu untuk 100, jadi satu kode game untuk 100 peserta gitu sama. Jadi kalau misalnya ada saya punya kan nggak ada tuh satu kelas yang lebih dari 100 ya. Paling banyak berapa kelas? 40, 45, 50 gitu kan. Nah, kalau saya punya paralel nih kelas 7A, B, C, D, E, F gitu. Nah, supaya enak kita buat kelas. Tadi ada sedikit yang tanya bagaimana cara buat kelas di Quizzes. Oke, saya izin share screen. Oke, just a little bit aja. Jadi kita caranya bikin kelas di sini, ada menu kelas ya. Kalau guru ada menu kelas, ada terlihat di bawah report. Kalau bahasa Indonesianya kelas, ada nggak? Oke, ada. Alright, berarti sudah dipastikan di Bapak Ibu juga ada ya. Kalau nggak ada, that is problem. Kelas, nah Bapak Ibu tinggal bikin manual. Kalau misalnya nggak terkonek ke Classroom, Classroom apa aja ya? Microsoft Teams, ini banyak nih, banyak. Atau mau tambah lagi kelas yang lain. Kita eh, manuali aja ya. Ini kita tulis aja namanya. Misalnya kelas excellent. Chaos. Excellent gitu ya. Excel. Ini warnanya Bapak Ibu boleh pilih ya. Suka hati saya boleh, suka hati Bapak Ibu boleh, suka hati anaknya juga boleh. Mana-mana warna sajalah gitu. Karena saya suka hijau, maka saya kasih warna ungu. Oh enggak ya, hijau dong. Nah, ini ada pilihan optional ya. Require student to enter a guardian's email address. Artinya kita meminta wali siswa untuk ikut ngontrol di sini. Berarti harus memasukkan emailnya. Tapi kalau enggak, ya udah nggak usah dicentang. Gitu. Ya. Berarti artinya kalau siswanya mau ngisinya mah enggak, kalau enggak ya udah enggak dipaksa gitu. Terus create class. Nah, kalau misalnya ini sudah ada kode, ini yang kita bagikan ke siswa. Setiap 14 hari kode ini akan otomatis di generate ulang. Nah, ini kodenya nih. Jadi gini, misalnya sok anak-anak masuk ya pakai kode ini. Nih, HTTP quizzes join class. Ini kodenya. Kalau mau gampang, kasih aja copy kodenya kasih ke siswa. Maka siswa masuk, masuk. Nah, dalam 14 hari, kalau ada yang misal nggak masuk nih, atau ada anak baru setelah 14 hari, kodenya yang ini nggak berlaku lagi. Maka di generate ulang. Seperti itu. Dan siap. Nah, ini contohnya yang punya saya. Nah, ini ada terlihat nih. Kalau di Classroom nggak akan terlihat laporannya, karena laporannya ada di Classroom. Di Google maksudnya ya. Ini kan di sini nih, saya ini bikin manual. Tadi share. Di sini ada 3 aktivitas yang komplit. Di sini ada 4. Ini average accuracy dari kelas ini. Rata-rata ketepatan menjawab 74. Ini yang kelas 11 nih ada 81. Apa aja sih yang mereka lakukan? Ada 4 aktivitas. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini tengoklah grafik akurasi trennya. Wah, keren sekali dari empat aktivitas ini ternyata anak kelas 11 ini meningkat. Keren sekali. Begitu. Ya. Ini dalam 15 game, 30 game, maksudnya dalam berapa? Ini yang terendahnya nilainya 43, tertingginya 77. Misal, ada ini. Nah, ini namanya nih. Aditya Visco sama emailnya, average akurasinya, complete rata-ratanya, aktivitasnya berapa kali. Akomodasi ini untuk yang diferensiasi. Kalau kita menerapkan diferensiasi proses atau diferensiasi konten, ya. Kalau produk kan di sini nggak diminta. Jadi kayak ada anak yang
eh, menganalisisnya dengan cara membaca, mendengar, melihat. Nah, itu bisa dilihat di situ. Nah, ini tadi email address orang tua tadi. Nah, berarti ini anaknya nggak baca. Maksudnya anaknya nggak Nah, ada di sini. Nah, ini aktivitasnya. Nah, nih assignment, live, assignment nanti tugas. Total partisipan tim data dari 13 orang ada 11 aja, berarti masih ada yang 2 lagi belum kerjakan. Siapa aja, nanti bisa dilihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih siapa yang udah. Nah, nah ini dia reportnya. Oh, si Adit nih 100. Ini siapa yang nggak KKM? Wah, ini nih laporan nih. Ini sama ini ternyata belum belum mengerjakan tugas. Oh, memang harus dipanggil ini besok. Kita serahkan ke wali kelasnya, misalnya. Seperti itu. Oke, next question. Baik, terima kasih atas penjelasannya, ma'am. Okay, the second questionnaire is Ms. Sorry, right, Ms. Yarnelli, please, Ms. Yarnelli. Oke, terima kasih Miss Nike. Suara saya jelas, Miss? Jelas, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Bu Sri, ilmunya luar biasa hari ini. Baru bisa bergabung kemarin, bisa bergabungnya lewat YouTube saja. Saya sebenarnya baru berkenalan dengan Quizizz beberapa dalam semester ini, cuman belum terlalu terampil dalam menggunakannya. Perkenalkan, nama saya Yarneli, saya mengajar di SMP. Oke. Nah, saya kan guru BK, Miss. Yes. Guru BK kan di sana kan nggak ada tuh pilihan mata pelajarannya. Yang ada itu lainnya. Jadi saya ambillah yang lain gitu kan. Boleh. Yang nggak ada mata pelajaran. Jadi tadi malam saya coba praktek kan. Oke. Saya coba praktek bikin saya bikin 15 pertanyaan terkait dengan survei bagaimana cara anak meningkatkan motivasi belajar kan gitu. Oke, mantap. Ya, cuman di sana itu dibatasi hanya ada 15 pernyataan. Pertanyaan. Nah, kemudian pernyataan, bukan pernyataan yang ada di sana, bukan pertanyaan. Oh, Pernyataan. untuk survei. Oke, silakan lanjutkan dulu. Nah, itu satu. Apakah memang sudah dari sananya dibatasi 15 atau ada pilihan yang lain? Nah, itu satu pertanyaannya, Bu. Yang kedua, tadi hampir sama dengan pertanyaan ada di kolom chat itu terkait dengan pemakaian akun. Apakah siswa yang tidak pakai akun belajar, mereka bisa mengakses Quizizz yang kita buat dengan akun belajar gitu, dengan memakai akun dia sendiri, bukan akun belajar ya Bu ya. Oke. Ya mungkin itu yang mau, mungkin itu saja yang untuk saat ini, mungkin nanti ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yarnelli. Silakan, Ma'am. Oke. Sebenarnya bisa sampai 18 jenis soal ya. Saya kemarin pas das breaking tuh ada banyak soal tuh, ada menjodohkan, ada mengurutkan, terus ada 18 tipe soal. Itu bisa dipakai oleh akun Belajar ID. Jadi masih bisa itu. Terus untuk siswa, contoh kayak tadi punya saya kan akunnya Belajar ID, tapi siswa saya pakai Gmail. Itu bisa gitu. Jadi nanti bisa ditambah. Kalau misalnya pas dia lagi nggak mau tambah, mungkin dia lagi nge-lag atau nge-hang atau apa. Tapi kalau misalnya nih akunnya memang coba cek bisa akunnya misalnya ada salah setting di akun siswa gitu misalnya. Nah, itu berarti nanti bisa dilaporin seperti yang disampaikan oleh Mas Umar, Mas Menteri ya.
Alhamdulillah beliau adalah tenaga ahli di menteri kita. Jadi Mas Menteri bilang kemarin kalau ada masalah Bapak Ibu mengalami kendala yang teknis misalnya kayak kok saya begini saya begitu itu bisa langsung ke support quizzes.com gitu. Nanti emailnya bisa ada kok jadi pas masuk ke platformnya Quizzes di bawah ada supportnya, link bantuannya gitu ya. Ada get help gitu. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih, Ma'am. Next, Miss Yuni Dewi Purnamasari. Silakan, Miss Yuni. Thank you. Silakan. Ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Bebas. Bahasa Sunda juga boleh. Eh, Nggak bisa, Bu, saya. Saya mau tanya mengenai akun belajar.id. Jadi saya kan basicnya dari madrasah ya Bu ya, di bawah naungan Kementerian Agama, bukan ikut di Kemendikbud. Oke. Jadi kami nggak punya akun belajar.id gitu Bu. Jadi puisisnya hanya pakai Gmail. Kemarin Oke. sudah nyoba bikin itu nggak bisa, bahkan udah masukkan MPSN pun nggak bisa. Bahkan Apa yang dicoba untuk bikin apa, Bu? yang aplikasi. Nah, kuisisnya itu kan katanya kalau dari belajar.id itu ada perbedaan gitu ya dengan akun yang basic. Oke. Selain daftar premium yang berbayar itu eh, ada solusi lain nggak Bu? Barangkali yang dari kami, yang dari di bawah naungan Kementerian Agama bisa punya akun belajar.id, barangkali punya tahu triknya atau mungkin tahu bagaimana mengupdate-nya gitu ya. Karena kami cuma dapat akun madrasah.kemenak.go.id gitu yang disamakan dengan akun belajar. Tapi saya masukkan akun yang madrasah.kemenak itu, yang email itu tidak bisa kemarin, nggak bisa digunakan gitu. Tertolak akunnya di Kuisis, Bu. Beda dengan statusnya yang ketika saya ikut belajar.id. Karena kebetulan saya juga sering pakai Kuisis dan ini baru tahu kalau ada perbedaan antara akun Gmail dengan akun belajar.id gitu, Bu. Ya. Barangkali ada solusi dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali. eh Bu Yuni ya, kalau ini kan pemangku kebijakan ya yang seharusnya bisa menjawab ini. Tapi mungkin untuk menjadikan akun kita dari basic ke super kayak punya saya gitu. eh Kalau kan ada tahapan ya kayak kasta gitu di kuisis itu akun basic, habis itu akun belajar ID, habis itu akun basic yang super sama akun belajar ID yang super, habis itu ada school and district itu kayak kasta tertinggi gitu. Jadi, nah yang basic ini bisa menjadi langsung ke super itu dengan cara membeli itu tahunan ya bisa kalau nggak salah kalau masih harganya sekitar 300 ribuan setahun. Tapi bisa dengan cara juga Bapak Ibu mengikuti event TOT menjadi super trainer itu gratis kayak punya saya nih gratis gitu. Caranya menjadi super trainer, mendaftar. Nah, biasanya setiap tahun itu akan ada pendaftaran. Di akhir-akhir tahun itu sudah ada informasi pembukaan pendaftaran untuk menjadi super trainer. Itu nanti akan ada pelatihannya. Terus, em, kalau dulu sebelumnya ada referral. Jadi, saya punya akun basic. Saya ngajak teman saya untuk buka akun. Nah, satu orang yang buka akun saya dapat 1 bulan gratis. 2 orang yang buka akun dari saya, tadi ada 10 orang 10 bulan. Tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, sambil menunggu itu, bagaimana supaya Kemenag punya apa MOU nih akun Kemenag ini dengan Kuisis. Monggo bisa disampaikan ke tim Kemenag atau
mungkin bolehlah ke tim support gitu. Tolonglah dilobikan tim Kemenagnya karena baru Kemdikbud aja nih yang bikin MOU dengan kuisis seperti itu. Maksudnya eh, kita sudah banyak membicarakan itu. Cuman tinggal kedua belah kedua belah pihak aja saling menyetujui, maka jadi tuh barang. Seperti itu. Tapi sementara nggak apa-apa pakai Gmail dulu dan mungkin bisa menikmati fasilitas yang ada atau kalau misalnya dikolabkan, misalnya saya nih akun Super dikolabkan dengan akun Gmail. Nah, maka yang Gmail itu bisa menikmati akun fitur-fiturnya ya, fitur-fitur yang dalam satu kuis itu. Contoh kan kalau misalnya di basic itu nggak bisa masukin link YouTube gitu misalnya. Terus ada soal yang bentuknya super, nggak bisa responnya matematika misalnya. Jadi punya saya super dikolabkan. Nah, itu maka dia bisa. Jadi cari teman yang super gitu. Bapak Ibu sudah kurang 20 menit lagi ke jam 3. Eh, ada yang sudah melihat link ujian kuisisnya? Coba saya kasih info saya di kolom chat. Kalau loh, kenapa screenshot di sini? Ada Bu, tapi diklik. Oke, kalau misalnya, oh belum. Mau saya kasih tahu nggak caranya? ID pelatihannya ada di Classroom ya. Ayo literasinya. Tapi nggak paham. Oke, mau. Oke, kalau gitu saya Bapak Ibu mau banget dong, Masya Allah luar biasa. Oke, kalau gitu eh, masih ada yang raise hand satu, gimana? Satu aja deh ya, Pak Henry. Kasihan udah pegel kayaknya tangannya dari tadi. Iya, Baru. Pak Henry dari tadi silakan Pak. Dia terakhir. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini yang mau saya tanyakan Bu. Tadi kan udah dibuat kelasnya Bu. Yes. Jadi setelah kita buat kelasnya itu kan dibagikan sama mahasiswa. Terus siswa tadi kan join. Hmm. Terus kita udah buat kuis Bu. Jadi cara membagikannya ke orang itu pada saat kita online, apa saat kita offline bisa Bu? Gitu. Oke. Kan tadi udah buat kelas, udah gabung semua kan Bu. Kita udah buat lesson tadi. Terus nanti otomatis nggak tampil di akun kuis orang kuis anak-anak tuh tampil lesson yang tadi Bu, atau kita ada lagi yang mau disetting gitu Bu gitu. Oke. Itu aja? Terus satu lagi Bu. Oh, nambah. Ini Oke. Bu, aduh, Nah, loh. kalau mau buat video gitu Bu, kan kalau misalkan tadi kan dia cuma gambar sama suara gitu Bu. Kalau buat video kita bisa buat soalnya itu dalam bentuk video. Terus setelah tampil videonya itu dari video di atas mana kira-kira yang sesuai pernyataan di bawah ini gitu. Maksudnya videonya dia bentuk video aja Bu, nggak ada soalnya. Video baru dia soal satu baris gitu, baru jawabannya di bawah. Bisa tampilan video nggak Bu soalnya? Bisa. Oh, kok malah nomor itu dulu yang saya jawab. Bisa, bisa Pak. Ada video interaktif malah. Bapak, Oh, iya. oke. Saya izin sebentar mana ya? Saya izin share screen. Tunggu. My library. Tunggu ya, ntar. Video interaktif materi puisi. Nah, lihat nggak punya saya nih? Ya, bisa Bu. Nah, di sebelah sini lihat nggak nih? Ada panah. Ya. Di bawah video ada panah, ada 1, ada 2, 3, 4, ada 5. Nah, satu ini satu soal. Nomor 1. Ini ada 3 soal. Nomor 2, 3, 4. Ini ada 5. Ini contohnya ya. Ini saya mainkan. Ini tampilan kita ya, bukan tampilan siswa. Tampilan.
Anggaplah sampai sini. Oke. Terus nah. Kan, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar puisi itu sendiri. Pada unsur intrinsik ada dua struktur. Yang pertama, struktur fisik. Yang kedua, struktur batin. Nah, di soal ini ada pertanyaan. Untuk ini ada apa, ini ada apa gitu. Nah, nanti siswa itu ada menjawab pertanyaan satu ini. Kesananya nggak perlu pakai soal bisa gitu. Jadi pada saat kita di preview ya biar kelihatan. Tadi saya salah tunjukin. Nah, nih caranya gini ya. Ini tampilan siswa. Preview as student. Nah, ini nanti saya mana nih? Oh. Ini nggak bisa nyepetin nih, siswa nggak bisa nyepetin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin. Kali ini kembali lagi Bu Yanti dari SMA Integral Hidayatullah Batam. Video kali ini kita akan membahas tentang unsur pembangun puisi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak ibu bisa menganalisis unsur-unsur pembangun dalam puisi sehingga anak-anak ibu nanti bisa menulis sebuah puisi menurut unsur-unsur pembangunnya. Apa aja unsur-unsurnya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ada dua unsur-unsur pembangun dalam puisi. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berada di dalam puisi itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar puisi itu sendiri. Nah, di sini langsung ada pertanyaan. Abaikan mulut saya. Salah kata. Unsur nah ini siswa ya ini pertanyaan drop down. Jadi drop down apa jawabannya? Sini ekstensik. Nah, terus baru habis itu submit. Nah, baru lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Nah, benar. Nah, seperti itu. Gitu. Pada unsur intrinsik ada dua struktur. Yang pertama, nah, seperti itu kalau dia yang video interaktif. Nah, terus kalau yang kelas tadi, nah pada saat siswa masuk ke kelas, nah kayak tadi ini, kita nggak ada settingan apapun, udah langsung aja, kita udah tinggal tinggal cek laporan aja di sini. Tadi judulnya apa ya gitu. Ini kan karena teks cerpennya ini ada teks cerpen 1, 2, 3, berarti ini pertemuan pertama, pertemuan ketiga. Nah, ini kita bisa lihat apa namanya perkembangannya. Siswa nanti udah langsung ada di notifikasi pas di depannya di sini di handphone dia itu nanti di sini ada notifikasi nama kelas dia. Nama kelas dia itu apa? Misalnya kelas apa gitu, kelas excellent. Nanti di sini pas di depan dia ada tulisan ada judul kuis yang akan dimainkan. Kayak tadi misalnya teks cerpen. Nah, berarti teks cerpen itu yang harus dibuka. Contoh kayak kemarin waktu saya pergi, saya nitip tugas tapi langsung ditaruh di kelasnya seperti ini. Nah, saya tinggal bilang ke guru piket minta tolong ke siswa untuk buka kelasnya. Nah, maka udah tinggal anak-anak buka kelasnya, mereka udah tinggal mengerjakan, tidak perlu pakai kode game lagi. Itu enaknya di kelas gitu ya. Semoga sudah bisa menjawab dan kita langsung saja ke yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu, sudah dibuka linknya di Classroom. Terima kasih video. Itu videonya video lama banget waktu saya ngapain ya dulu. Waktu sebelum pandemi. Oke, sudah buka. Nanti linknya dibuka. Nanti Bapak Ibu pilih
ujian pengimbasan kuisis ya. Kalau mau panduan, ini ada panduannya. Kalau Bapak Ibu mau upgrade kuisis, mau beli merchandise di Tokopedia, di Shopee, ini resmi langsung dari sini ya. Bisa pilih gitu. Nah, pilih ujian pengimbasan, ya udah dipilih, maka akan tampil seperti ini. Nah, di Google Classroom ini juga kayaknya saya sudah tuliskan, mana nih? Eh, nah, link ujian. Nah, di sini ada kan? Nah, wah, sudah ada yang menyerahkan. Keren sekali. Nah, udah masuk ke sini, pilih ujian pengimbasan, isi semua data. Data yang ini, nama lengkap, Bapak Ibu boleh pakai gelar, boleh enggak? Karena apapun yang ditulis di sini, Bapak Ibu, itu yang akan tampil di sertifikat kuisis. Ya, mau pakai haji, haja, atau apapun di sini bebas ya. Sesuai Bapak Ibu sendiri. Kalau ada salah gitu, aduh Bu Yanti saya salah nama harusnya Yanti tapi tertulisnya Yanto. Nggak bisa direvisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ujian aja lagi ulang, isi lagi ulang nggak apa-apa karena ini bisa berkali-kali ya. Email, email yang aktif ya, yang aktif di kuisisnya nih. Tuliskan alamat email kuisis Anda. Di kuisis emailnya Gmail, Belajar ID, atau yang Kemenak, atau yang Microsoft. Just write down over here, oke? Instansi adalah nama sekolah. Nama sekolah Bapak Ibu apa nama sekolahnya. Nih, contoh nih. Ini kan ini yang ada auto nih, auto. Nah, yang jangan pakai yang auto-auto begini. Kalau masih biru, Bapak tinggal tambahin spasi supaya dia nggak jadi biru. Ini juga Gmail, kasih aja spasi. Ini juga nomor HP, kasih aja spasi. Pokoknya jangan sampai ada yang biru-biru. Itu nanti nggak akan kebaca. Nama instansi, nih saya pakai yang auto. Ulil Albab, ini siapa nih? Salah. SMA Islam Terpadu. eh Muhajirin Batam. Ya. Pelatihan, pelatihan kita itu adalah tanggal di sini ada nih 29 Januari. Salah. Mana nih? 29 Januari sampai ke nah, 29 Januari sampai ke 04 Februari. Ya, jangan jangan salah nih tanggalnya. Oke. Di sini ditulis tanggal sertifikat. Jangan lupa jangan hari ini. Tanggalnya ada 4 Februari karena hari ini masih dalam masa pelatihan, ya. Oke. Terus tanggal seni, terus nomor HP Bapak Ibu, ID pelatihan. Ini ID pelatihannya. Jangan jangan salah ID pelatihan karena nanti nggak akan masuk ke datanya. Ini nomornya PQ 02471 ya. Terus ID pelatihan sudah nih di sini diketik ya. PQ berapa tadi? 2471. 2471. Nah, ini ya, benar ya. 2471. Nah, ini diklik. Ya. Narasumber diklik aja Sriyanti, cari Sriyanti udah paling atas. Materi pelatihannya optimalisasi akun belajar ID. Walaupun Bapak Ibu enggak pakai akun belajar ID karena hanya optimalisasi saat ini ya, karena belum udah saya ajukan ke kuisis cuman belum. Kok zoomnya berhenti? Aduh. Belum ya? Kirain saya terlempar. Terus, Tidak, Bu, bisa dilanjut. iya ya, oke. Kirain saya terlempar tadi kan karena pakai ini kan, pakai data, nggak pakai wifi karena anak-anak lagi main game. Jadi, eh, jadi sampai mana ya? Oh ini, karena hanya optimalisasi kuisis dengan akun belajar ini yang isi yang JP-nya 32 JP.
gitu ya. Karena sisanya 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam gitu. Gitu. Nah, untuk upload sesi pelatihan, Bapak Bapak Ibu boleh upload pelatihan yang kemarin sama yang hari ini, gitu ya. Jadi yang ini yang kemarin, ini yang hari ini, ya, atau yang hari pertama, ini hari kedua. Jangan sekali-kali pakai foto yang sama, gitu, karena nanti ini akan ada muncul di sertifikat, ya. Apapun yang Bapak Ibu sampaikan di sini akan muncul di sertifikat. Nah, link profil quizzes. Link profil quizzes ini yang ini nih bentuknya https://quizzes.com profil username. Dari mana nyarinya? Bapak Ibu lompat ke akun quizesnya. Nih, ini akun quizesnya kan. Ini ke ke basic apa ke home base-nya yang di sini ada ada nama quizesnya set di sebelah kanan ada fotonya nih, foto Bapak Ibu yang ganteng dan cantik. Di sini ada view profil. Apakah terlihat? Coba info saya di kolom chat. Oke, ID pelatihan ada di itu ya, ada di classroom. EQ berapa tadi ya? 2471, 4271. Ya, ada di gitu loh, Bang. Nah, diklik view profil atau kalau bahasa Indonesia itu tampilan profil. Nah, inilah tampilan profil. Yang ada isinya nama di sini, nama sekolah, sertifikat-sertifikatnya, apa namanya nih, badge-badge-nya, AI sertifikatnya ada di sini. Ini ada soal-soal, gitu ya. Apa yang dikasih link mana tadi? Nah, profil, link profil adalah link ini, nih, share profil. Ini ada edit, ada share. Ini ada jelasnya, ada 128 kuis, 17 koleksi, ada 2 meme. Ada nggak share profil? Nah, diklik, tinggal copy ini. Terlihat, apakah terlihat share profil yang bisa dikopinya? Boleh kasih tahu saya di kolom chat sebelum saya lanjut. Terlihat bias? Oh, bisa. Bisa maksudnya. Oh, Bisa. oke, terlihat. Oke, good job. Oke, berarti tinggal copy link, and then sudah copy, pindahkan ke sini. Karena ada username. Dah siap. Quizzes, profil, ini. Kuis terbaik, ini yang kuis. Berarti kuis ya, bukan yang lesson. Ini yang murni kuis. Yang assessment, nih assessment. Walaupun hanya 5 soal, nih 5 soal kan, nih 1, 2, 3, 4, 5. Asalkan kuis terbaik lah, kuis Bapak Ibu. Ini kuisnya nih, kuis nih. Kalau mau dikirim ke siswa kan, kirim kode game, ya, share game. Tapi kalau yang diminta ke sini adalah yang ke guru. Link kuis, bukan link game. Kalau link game kan untuk siswa. Kalau link kuis, jangan sekali-kali ke siswa. Karena akan ada jawaban di sini kan. Jadi yang di-share adalah ini. Link kuisnya, ini nama kuisnya, ini share. Boleh copy link, boleh copy with teachers. Ya, pilih copy link ini atau with teacher. Di sini contoh yang ini, nah ini can view ya, nggak usah can edit, no. Just pick the view one. Terus di copy link, nah nih, oke, share. Ditutup juga boleh. Terus kita paste di sini. Quizzes, admin, yang assessment. Terus lanjutin. Nah, oh ini saya nggak isi kolom. Yes, ada yang raise hand ya? Tapi mohon maaf Ibu, kayaknya waktunya sudah habis. Oh iya, oke. Oh iya, Mohon maaf Ibu Yuni. oke ya. Bapak Ibu sampai di sini lanjutkan ada 5 soal dijawab. Baru setelah itu
Eh, di bawahnya setelah tulisan submit, di bawahnya ada tulisan download sertifikat. Namakan download sertifikat dan itu nanti yang akan dikirim ke form refleksi. Oke? Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan diskusi ke mentornya. Bapak Ibu memiliki para mentor hebat, luar biasa, the best dari Kepri. So, jangan disia-siakan. That's it dari saya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Murni ya, itu murni dari kekurangan saya sendiri. Kelebihan datangnya dari Allah. Jadi semua kekurangan saya hanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Nike, screen is. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, thank you so much, ma'am, for that. That very insightful. Apparently, we still have enormous questions for our topic to be discussed, actually, as we see the enthusiasm of the participants. But however, due to limited time, we need to end our discussion session. Some selected remaining questions will still be addressed by the speakers and also mentors via WhatsApp chat group. And ladies and gentlemen, we have finally come to the end part of day 3, creating joyful learning experiences with Quizzes AI International Training. And before I close this session, I would like to invite JSTI speakers to give us some short closing remarks. Please, Ms. Sriyanti, are there any final thoughts before we end today's session? Okay, just short statement aja. Sure. Oke, jangan lelah, jangan lelah untuk belajar dan jangan merasa nyaman jangan merasa aman di zona nyaman karena sahabat Rasulullah pernah berkata, ajarilah anak-anak kita sesuai zamannya. Sebagaimanapun zaman terus berlaju ya, terus berlalu, peran guru tidak akan tergantikan. Jadi supaya kita tetap menjadi yang dicari sama anak-anak kita, maka jangan lelah untuk belajar dan jangan cepat menyerah. Terima kasih, itu saja. Thank you Semangat. for the semangat Ibu. Ya, Thank you learning by doing ya, learning by doing. Indeed, ma'am. Thank you for the concise closing remarks, Ms. Yanti. As our young generation called today is like, you rock. And then please allow me to take some highlighted points from today's session. There are 5 kinds of accounts for quizzes, and basic is the most common one. For instance, there's different in time limit. For basic, there is only 2 weeks for 1 game code. And then maximum we can download 10 pictures per material, and one code game included only 100 participants. Not only, that is already plenty actually. All right, and user can share or download material in community, but they can also make it private, and the students can use Gmail. They don't if they don't have akun belajar ID, it's not a problem. And for those who wanted to watch again this session, it is available on BPMP Capri YouTube channel. Don't forget to like and subscribe for our gratitude for BPMP, so that you also can get information about the education. Let's hope our meetings and trainings will give more insights for us to teach young generation. Meski kita berjauhan, semoga silaturahmi tetap terjaga. Izin saya tutup dengan pantun. Ibu Yanti makan ketan. Ewa. Tak main-main, ketan dibuat Ibu Sultan. Masya Allah. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kekurangan. Please give Rain a thumbs up and heart emojis for the speakers and for you all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Send it back to MC.
Oke, karena hari ini tidak ada MC. Ya, so Alright. you are the one who close the screen. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah karena sudah waktunya habis ya. Terima kasih atas kebersamanya. Sampai jumpa lagi di pelatihan berikutnya. Insya Allah nanti JSDI Jawa Barat dan JSDI DKI Insya Allah akan menyelenggarakan pelatihan yang sama ya. Mungkin lebih lagi tentang kuisis AI International Training bekerja sama dengan yang lainnya lagi lebih heboh lagi. Kalau misalnya mau ikut lagi, Insya Allah bulan depan nantikan saja di informasi JSDI. Yang belum bergabung dengan JSDI silakan. Bapak Ibu terima kasih, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas ya selanjutnya. Selamat beristirahat, happy long weekend, and dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Lope-lope Salam. dari Batam. From Batam, everyone. Terima kasih. Silahkan. Saya izin stop dulu rekamannya.